Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini, tahun 2020 ini, masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu, karena sampai hari ini Engkau masih memelihara, menjagai, menguatkan kami, dan juga memberikan kemenangan kepada kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang 11 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11. Dan kepada tiap-tiap orang sedang diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada orang yang berbeda berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semua ini dengan membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang sendiri-sendiri sebagaimana Dia menghendaki. Kita perhatikan di sini bahwa selain Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong, mengajari kita, membimbing kita, dan memberikan buah-buah Roh Kudus kepada kita, bahwa Roh Kudus itu juga memiliki 9 karunia. Sekali lagi, Roh Kudus memiliki 9 karunia. Hari ini saya berikan temanya, milikilah karunia-karunia Roh Kudus menghadapi pekerjaan roh jahat. Sekali lagi, milikilah karunia-karunia Roh Kudus menghadapi roh jahat. Nah, di akhir zaman ini pekerjaan iblis semakin gencar. Bagaimana manusia dipengaruhi pikiran hatinya supaya tetap gelisah, takut, cemas. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, dan Roh Kudus itu memberikan buah-buah Roh Kudus, dan selain memberikan buah-buah Roh Kudus, Dia juga mengaruniakan karunia-karunia kepada kita. Nah, 9 karunia tadi, 9 karunia Roh Kudus tadi, yang pertama adalah karunia hikmat. Ya, kita tahu bahwa dikatakan tadi, orang yang punya Roh Kudus, dia pasti punya hikmat. Apa itu hikmat? Pengetahuan khusus daripada Yahweh untuk menyelesaikan suatu perkara yang sulit. Itu dilakukan oleh Raja Salomo ketika dia menjadi raja, dan dia minta supaya diberikan hikmat bagaimana memimpin bangsa yang besar itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat 9 sampai 13. Jadi Salomo begitu hebat, dia punya hikmat bagaimana menangani berbagai macam masalah. Yang kedua, karunia pengetahuan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Ketika air bah sebelum datang, Yahweh menyuruh Nuh membuat bahtera dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 ayat 13 sampai 17, bagaimana Nuh bisa membuat bahtera yang begitu besar, panjang 150 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta,
itu dikerjakan, bukan dia jurusan teknik sipil, tetapi dia dikasih pengetahuan khusus daripada Yahweh. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia kesembuhan. Yang kelima, karunia mujizat. Nah, ini saya ambil contoh 3 karunia iman atau kesembuhan, mujizat, dan kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 dan 34 yang berbunyi demikian. Dan di sana dia mendapati seorang dengan nama Eneas yang telah menjadi lumpuh sejak 8 tahun dengan terbaring di atas tilam. Dan Petrus berkata kepadanya, "Hai Eneas, Yesua HaMasiah menyembuhkan engkau. Bangunlah dan benahilah dirimu sendiri." Dan seketika itu juga dia bangun. Kita perhatikan di sini, Eneas dari yang lumpuh sudah bertahun-tahun, datang Petrus berkata, "Hai Eneas, bangunlah dan berdirilah." Di sini ada 3 karunia yang langsung terjadi. Karunia iman. Apa arti karunia iman? Apa yang dikatakan terjadi. Terus karunia kesembuhan. Orang ini sudah bertahun-tahun, yaitu sakit menjadi sembuh. Karunia mujizat artinya sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata seketika itu juga. Jadi Petrus di dalam penyembuhan tadi ada 3 karunia. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Coba kita bayangkan kalau kita punya Roh Kudus. Betapa luar biasanya kita dikasih hikmat. Ya. Kita dikasih juga pengetahuan. Kita dikasih juga karunia iman, kesembuhan, mujizat, nubuatan. Dan yang kita perhatikan yang ke-6 karunia nubuatan. Dan kita tahu bagaimana kelahiran Tuhan Yesus juga sudah dinubuatkan sebelum Maria mengandung. Datang malaikat Gabriel, "Maria, kamu akan melahirkan, mengandung seorang bayi, dan anak yang kau lahirkan itu namanya Yesua HaMasiah." Jadi sebelum terjadi sudah diberitahukan terlebih dahulu, itu nubuat dalam yaitu Lukas pasal 1. Yang ke-7, karunia membedakan bermacam-macam roh. Ketika seorang raja mengajak Raja Yosafat untuk pergi berperang, mereka memanggil nabi-nabi, meminta petunjuk kepada yaitu nabi itu apakah boleh berperang atau tidak. Raja Ahab mengatakan ada di sini 400 nabi. Tapi ketika 400 nabi itu bernubuat, "Pergilah, kamu akan menang." Tapi Raja Yosafat berkata, "Tidak adakah nabi yang lain selain ini?" "Ada. Namanya Nabi Mika, panggil." Nah, Yosafat bisa membedakan nubuat daripada 400 nabi ini adalah nubuat palsu. Dia bisa membedakan roh benar mana roh yang salah. Jadi kita perhatikan itu dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 4-8. Jadi betapa luar biasa kalau kita punya karunia-karunia Roh Kudus. Orang berhadapan dengan kita, kita tahu dia orang benar atau salah. Karena apa? Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita orang itu orang benar atau orang salah. Jadi di akhir zaman ini banyak orang model-model penipu. Kelihatannya orang baik tapi penipu. Kalau kita punya karunia Roh Kudus, yaitu karunia membedakan bermacam-macam roh, kita tidak terjebak di dalam tipuan orang itu. Yang ke-8, karunia berbahasa lidah atau bahasa roh. Sekarang gereja hanya membahas satu karunia itu, yaitu karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Dan karunia bahasa roh itu hanya kepentingan pribadi. Ya, 1 Korintus 14 ayat 2, ayat 13, ayat 19. Jadi kita perhatikan orang berbahasa roh bukan untuk orang lain, tapi antara dia dengan Yahweh itu sendiri.
Maka kalau orang berbahasa roh di depan umum, dia harus juga ada karunia menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah. Itu karunia ke-9. Tapi di gereja-gereja sekarang tidak ada karunia yang menafsirkan bahasa roh. Yang orang hanya berlomba-lomba bahasa roh, tidak ada yang menafsirkan. Dan ini menjadi keliru. Karena apa? Tidak ditempatkan pada fungsinya. Semua karunia ini, 9 karunia ini sama nilainya. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang kurang penting, tapi nilainya sama. Kenapa nilainya sama? Karena roh yang sama memberikannya. Saudara bisa bayangkan, jika saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tiba-tiba saudara dikasih karunia hikmat. Saudara bingung mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dikasih karunia pengetahuan. Saudara sedang diperhadapkan jalan buntu, saudara punya karunia iman. Kalau saudara sedang sakit, saudara yakin pasti sembuh dan terjadi mujizat. Dan saudara, kalau ada sesuatu terhadap orang lain, beritahukan, besok kamu keadaan begini, ini bernubuat namanya. Betapa luar biasanya. Dan dikatakan tadi, ada banyak orang-orang sekarang ini sedang terikat dengan roh, berbagai macam roh. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, saudara bisa membedakan bermacam-macam roh. Apakah itu roh benar atau roh palsu, saudara bisa bedakan. Nah, bahasa roh itu tadi, itu hanya kepentingan pribadi antara kita dengan Yahweh itu sendiri, bahasa sandi kita dengan Yahweh. Jadi iblis pun nggak tahu arti bahasa roh kita itu. Makanya kita belajar bahasa roh itu bukan untuk di umum, tapi dalam dua pribadi supaya kita paham. Terus kalau kita pun bahasa roh depan umum, harus ada karunia menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi melalui firman ini, saudara, di akhir zaman ini sangat diperlukan 9 karunia ini agar kita memahami betul-betul sepak terjang daripada iblis. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara bisa memahami bagaimana cara dia menipu orang, membuat orang lain tidak bersemangat. Nah, kalau saudara punya karunia Roh Kudus itu, saudara bisa membangkitkan iman orang, memberikan semangat kepada orang lain, memberitahukan apa yang terjadi kepada orang itu. Luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, jangan padamkan roh, milikilah karunia-karunia Roh Kudus itu, maka engkau akan berkemenangan dalam dirimu menghadapi segala berbagai macam tipu muslihat daripada si jahat. Engkau akan membongkar semua itu karena engkau punya karunia-karunia Roh Kudus. Puji nama Yahweh, biar melalui firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, dari ayat 4 ya sampai dengan ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai karunia tetapi rohnya sama, juga ada rupa-rupa pelayanan tetapi Tuhannya sama, serta ada berbagai-bagai pekerjaan tetapi Elohim yang sama yang mengerjakan semua di dalam semuanya. Biar melalui firman ini kita dikuatkan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kekuatan, kemenangan, dan kami tidak sendiri menjalani hidup kami, karena Engkau telah mengutus Roh-Mu untuk berjaga-jaga, mengajari kami, membimbing kami kepada seluruh kebenaran. Dan terlebih utama hari ini kami pelajari bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia, ada 9 karunia yang diberikan kepada kami. Kami sangat bersyukur betapa luar biasa kami orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kami akan mendemonstrasikan karunia Roh-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami berkemenangan menghadapi segala tipu muslihat daripada si jahat. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu supaya hidup di dalam karunia-karunia Roh-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, sehingga kami berkemenangan menghadapi semuanya. Berkati gereja-Mu, persatukan semua hamba-hamba-Mu, persatukan semua bangsa dan negara kami, jagai dari segala kekacauan Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.